Informasi komoditas harga minyak naik tipis di awal perdagangan Rabu di tengah kekhawatiran eskalasi konflik akan semakin mengganggu pasokan energi global. Harga emas menguat di Rabu ke level tertinggi 2 pekan yang didorong aksi beli secara teknikal. Sementara harga batubara melanjutkan penguatan di 3 hari beruntun dibayangi potensi kenaikan permintaan dari Amerika Serikat. Harga minyak dunia naik tipis di awal perdagangan Rabu setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke target wilayah selatan dan barat Iran. Pasar mengkhawatirkan eskalasi konflik akan semakin mengganggu pasokan energi global. Hingga awal perdagangan Rabu, harga minyak mentah Brent naik 0,55% atau 50 sen menjadi 91,51 dolar Amerika per barrel. Sementara itu, harga minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 0,36% atau 30 sen ke 84,64 dolar Amerika per barrel dalam perdagangan yang relatif sepi. Kenaikan tersebut terjadi setelah harga minyak di Selasa tutup di level tertinggi dalam 5 pekan. Harga emas menguat di Rabu pagi mendekati level tertinggi dalam hampir 2 pekan. Kenaikan ini dorong aksi beli teknikal dan investor mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed, serta perkembangan konflik di Timur Tengah. Terbaru di Selasa, 2 kapal tanker yang mengangkut minyak mentah Arab Saudi menuju Asia berbalik arah di Laut Merah setelah mendapat ancaman dari kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Melansir Reuters, di Rabu pagi harga emas spot naik 0,9% di 4.113,73 dolar Amerika per troy ounce setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi sejak 10 Juli. Harga batubara masih membara di tengah lonjakan harga minyak dan besarnya permintaan. Harga minyak terbang ke rekor tertinggi sejak 10 Juni 2026 dan sudah melesat 8% dalam 3 hari beruntun. Batubara dan minyak adalah komoditas yang saling mensubstitusi sehingga harganya saling mempengaruhi. Kabar baik juga datang dari potensi peningkatan permintaan dari Amerika. Di tengah Dewan Batubara Nasional setempat mendesak Departemen Energi Amerika memberikan dukungan berupa jaminan pinjaman dan hibah untuk mempertahankan operasional PLTU dan membangun pembangkit batubara baru. Merujuk Refinitiv, harga batubara tutup di 134,5 dolar Amerika per ton, naik 0,56% di Selasa waktu setempat. Bagi sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI masih melanjutkan penguatan signifikan di 2,2% di level 86,21 dolar Amerika per barrel. Nikel juga menguat di 0,22% di 17.120 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 1,07% di 4.120 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,36% di 4.628 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa membentuk 3 anak usaha baru sebagai bagian dari strategi memperkuat kapabilitas operasional dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi biaya sekaligus menopang pertumbuhan bisnis perseroan dalam jangka panjang. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa menjelaskan 3 entitas baru yang dibentuk tersebut meliputi PT DH Listrik yang bergerak di bidang kelistrikan, PT DH Infrastruktur yang fokus pada layanan infrastruktur dan logistik, serta PT DH Arunika Hospitality yang akan mendukung operasional di lokasi proyek, melalui penyediaan fasilitas akomodasi karyawan dan layanan penunjang lainnya. Direktur Investor Relation PT Dharma Henwa Tbk, Ricardo Sulayan mengatakan, pembentukan ketiga anak usaha tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan untuk memperkuat fungsi-fungsi pendukung yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional. Dengan struktur usaha yang baru, perseroan optimis dapat melakukan efisiensi biaya, melalui economies of scale meningkatkan efektivitas pengelolaan fungsi-fungsi penunjang, serta memperkuat kesiapan operasional dalam mendukung kebutuhan proyek yang terus berkembang. Selain itu, manajemen menambahkan langkah tersebut bukan merupakan ekspansi keluar bisnis inti perseroan, melainkan bagian dari upaya memperkuat fungsi pendukung yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha perseroan agar dapat dikelola secara lebih fokus sesuai bidang usahanya masing-masing.
Melalui struktur baru tersebut, perseroan berharap dapat meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan operasional, sekaligus membangun sinergi yang lebih kuat di seluruh proyek yang dikelola. Perseroan meyakini inisiatif tersebut akan memperkuat daya saing perusahaan di industri jasa pertambangan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Dan secara teknikal pemirsa intraday hari ini posisi saham Dewa cenderung bergerak fluktuatif, menguat kemudian koreksi dalam dan beberapa menit jelang penutupan hari ini berbalik ke zona hijau pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba update pergerakan dari saham Dewa, kemudian update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda ditutup di perdagangan hari sebelumnya di zona hijau, ditutup menguat di 438. Pada pembukaan dibuka maksud kami di zona hijau di 442. Pasca pembukaan saham Dewa ini mengalami kenaikan signifikan, intraday tertingginya di 448, di mana lanjutan saham Dewa sudah menguat dalam beberapa sepekan terakhir. Secara teknikal dalam sepekan terakhir sudah menguat cukup tinggi di 22,10%, dan hari ini tampaknya terdampak profit taking, mengalami pelemahan cukup dalam di 945 ke 424. Pada pukul 10 memangkas dari sisi pelemahan ke 434, 1130 kembali tertekan ke 430. Pada pukul 12 siang tadi ditutup di zona merah di 432, dan pembukaan sesi kedua kembali melemah ke 430. Kabar baik dari Dewa saat ini beberapa menit jelang penutupan berbalik menguat di 0,45% di level Rp442 per sahamnya. Kita akan coba lihat posisi dari saham Dewa dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa, namun di beberapa pekan terakhir sudah mampu menjauhi level intraday terendah dalam 6 bulan. Di 6 Januari, saham Dewa masih bergerak di level 800-an. 2 Februari mengalami koreksi yang cukup dalam ke 460. Awal Maret mencoba untuk bangkit ke level 500-an dan tidak mengalami perubahan signifikan di perdagangan awal April di 505, dan 4 Mei sudah meninggalkan level 500-an di 494, dan Juni kembali melemah dan mengalami tekanan yang cukup dalam, intraday terendah dalam 6 bulan terakhir di 250. Sementara di antara Juni dan 22 Juli pasca melemah cukup dalam di 250, posisi Dewa memperbaiki atau memangkas dari sisi pelemahan ke 430, hari ini 448 secara intraday. Sementara dari sisi valuasi ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat dengan beberapa indikator yang ada. Posisi PER-nya ada di 47,39 kali, PSR-nya di 2,84 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali, 2,23 kali, dan PCFR di 31,75 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk pemirsa IDXchannel. Dan selanjutnya mari kita simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkecil peluang digelarnya dialog langsung dengan Iran dalam waktu dekat. Sikap ini ditegaskan tengah aksi saling serang antara kedua negara serta ancaman kelompok Houthi di Yaman terhadap jalur pelayaran internasional di Laut Merah. Trump berjanji untuk merespons Houthi yang didukung Iran mengganggu jalur perairan Laut Merah, meski tidak merinci bentuk tindakan yang akan diambil. Pernyataan Trump disampaikan setelah memasuki hari ke-10 aksi saling serang antara Amerika dan Iran ketika para mediator terus berupaya menghidupkan kembali negosiasi. Di saat yang sama, harga minyak merangkak naik menyusul ancaman terhadap rute-rute utama pasokan energi global. Dikutip dari Reuters, nilai impor Jepang melonjak 25,4% year on year di Juni, menjadi rekor 11,3 triliun yen atau 69,25 miliar dolar Amerika didorong oleh minyak mentah. Angka tersebut melampaui perkiraan pasar media untuk kenaikan 21% dan menandai pertumbuhan tercepat sejak November 2022.
Meskipun volume impor minyak mentah turun 13,7% dari tahun sebelumnya, nilai pembelian tersebut melonjak 59,3% dengan biaya per unit dalam yen naik ke rekor tertinggi. Data pemerintah menunjukkan kenaikan impor terjadi karena yen yang lemah dan harga minyak yang melonjak, mendorong biaya impor dan juga inflasi. Tagihan impor yang membengkak telah menjadi kekhawatiran yang semakin besar bagi para pembuat kebijakan dengan melemahnya yen yang memperkuat tekanan inflasi ketika para pejabat berupaya untuk melindungi pemulihan ekonomi yang rapuh. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa menegaskan kondisi APBN hingga semester 1 2026 tetap berada dalam kondisi sehat, serta defisit yang tetap terkendali. Pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4% year on year. Di sisi lain, realisasi belanja negara di Rp1.656 triliun, meningkat 17,8% year on year. Defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun, setara 0,76% terhadap PDB. Selain itu, pemerintah masih membukukan surplus keseimbangan primer di Rp84,1 triliun. Pendapatan negara per Maret Rp574,9 triliun, meningkat jadi Rp1.459,4 triliun di akhir Juni. Purbaya menilai kondisi fiskal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Berbagai sumber untuk KDX Channel.